Halo Scorpio, semoga semua sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan Desember. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan ya. Menjelang akhir tahun ini banyak momen. Semoga bisa berkumpul bersama keluarga, merayakan hari-hari yang bersejarah, hari-hari yang menggembirakan ya. Ada Natal, ada Tahun Baru. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan menjelang tahun yang baru. Oke, sekarang kita lihat ya, ada pesan dan energi apa untuk Scorpio di bulan Desember. Sun, Moon, and Rising in Scorpio. Oke, di sini sudah ada Ten of Pentacles. Kartu keluarga, kartu rejeki ya. Kemudian ada Three of Wands. Oke. Kenapa kamu batuk-batuk? Bersin-bersin karena mau hujan. Kemudian satu lagi ya. Oke, aku ambil yang loncat ini ya. Oh, ada dua. Ada Star, ada Eight of Pentacles, dan ya High Priestess. Oke, ini aku ambil semua ya. Jadi kebetulan di sini ada kucing aku. Dia menemani kita semua ya untuk reading kali ini. Ini tebarannya bagus ya. So, yang aku rasakan sih ya, di penghujung tahun ini, kamu akan mendapatkan berkah, ada sesuatu yang bisa kamu tunggu gitu ya. Di sini aku merasakan berkahnya itu bukan hanya di materi ya. Di materi itu sudah tentu, tapi juga berupa berkah seperti kesembuhan, segala sesuatunya pulih ya. Bisa dari rasa sakit, bisa dari penyakit, bisa juga dari hal-hal yang memburuk di beberapa bulan belakangan ini. Jadi ada yang pulih, ada yang membaik ya. Kalau di pekerjaan ini seperti kamu mendapatkan bonus yang lebih dari ekspektasi, jadi hasil kerja kamu itu diakui. Kemudian ya ada rezeki yang bisa kamu tabung, bisa kamu investasikan untuk jangka panjang ya. Ini juga saran ya buat teman-teman Scorpio yang mendapatkan bonus, mendapatkan rezeki lebih, supaya tidak menggunakan semuanya ya, meskipun banyak keperluan, banyak liburan, dan juga ada pesta gitu ya. Tetap perlu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dan High Priestess ini ya, aku merasakan ini adalah kesembuhan atau pulihnya luka batin, kekecewaan ya, kemalangan, ketidakberuntungan ya. Jadi sepertinya di bulan Desember, Scorpio akan mendapatkan kembali ya keberuntungan-keberuntungan yang mungkin beberapa waktu belakangan ini seperti menjauh gitu dari kehidupannya Scorpio. So, ini bagus banget ya untuk Scorpio, terutama buat kamu yang memang mengharapkan ada perubahan dalam hidup, perubahan ke arah yang lebih baik. Dan karena di sini ada Three of Wands, perubahan itu sedang terjadi. Jadi kamu tidak usah repot-repot ya untuk mengubah atau melakukan apapun ya di penghujung tahun ini. Kamu bisa menikmati aja ya beberapa hari menjelang misalnya kamu merayakan Natal atau kamu ingin tahun baruan. Kamu nikmati aja ya dengan keluarga atau orang terdekat. Dan mudah-mudahan ya segala sesuatunya itu akan bisa membawa keberkahan. Di sini ada Star. Membawa hal-hal yang positif. Kamu juga bisa
memanjatkan doa gitu ya, memanifestasikan keinginan-keinginan, terutama di hari-hari penting. Ya, ini juga saran ya untuk Scorpio yang ingin tahun depan itu lebih lancar, diberi keselamatan, kemudian juga pemulihan dari apapun ya, dari luka batin, dari penyakit, dari kekurangan, itu bisa terus gitu ya, berlanjut dalam arti proses pemulihannya tidak berhenti di tahun ini aja. Jadi akan terus bisa pulih, bisa memperbarui segala sesuatu yang sudah hilang, segala sesuatu yang kurang ya, itu akan bisa dipulihkan terutama dimulai di bulan Desember ini. Ya, di sini teman-teman Scorpio itu akan mulai merasa terbebas ya dari segala penghalang. Ya, seperti tadi ya, misalnya kamu merasa kok belakangan ini keberuntungan tuh seperti tidak berpihak ke diri kamu. Atau kamu tuh kayak ada aja gitu ya, kemalangan atau kesialan. Nah, di bulan Desember ya kelihatannya semua itu akan segera selesai, akan berakhir, akan segera pulih. Kalau misalnya kamu juga lagi dalam kondisi bimbang, kamu juga menghadapi jalan buntu ya, kelihatannya di bulan Desember segala sesuatunya itu akan mulai terbuka. Jadi apa yang selama ini membuat kamu bingung atau kamu merasa ya, sepertinya kok jalan rezeki itu tertutup, jalan keluar itu tertutup ya, mentok terus, nenggar tembok gitu ya. Jadi kayak selalu menghadapi jalan yang buntu. Nah, di Desember ini kelihatannya hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi ya. Bisa jadi itu mungkin karena mindset kamu aja, karena kamu tuh udah pesimis duluan. Atau mungkin ya karena terlalu banyak kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan, akhirnya kamu tuh kayak takut ya untuk punya harapan. Kamu takut kalau misalnya menentukan target akhirnya nggak tercapai. Kamu takut untuk kecewa. Nah, kelihatannya di bulan Desember kamu sudah bisa menghilangkan ya pikiran-pikiran itu, ketakutan-ketakutan itu. Kamu akan siap lagi, bersiap gitu ya. Bahkan kamu tuh kayak makin tangguh. Tangguh bukan berarti kamu sosok yang jadi keras atau kaku ya, tapi kamu tetap seperti apa adanya kamu, cuma dari dalam tuh ya, kamu tuh udah bisa punya prinsip, kemudian kamu juga tidak mudah menyerah ya, intuisi kamu juga terasah. Nah, ini juga modal ya, modal penting untuk bisa menghadapi kehidupan. Jadi bukan hanya dengan materi, dengan skills, tapi dengan intuisi ya, intuisi yang benar-benar kamu dengarkan ya. Jadi kamu tidak mengabaikan kata hati, itu juga bisa membantu kamu untuk meraih cita-cita dan menghindari masalah-masalah supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Mungkin di kemarin-kemarin kamu tuh kurang mendengarkan intuisi. Bisa jadi intuisi itu memang sudah ngasih tahu ya, tapi kamu tuh kayak, masa sih gitu. Atau kamu tuh mungkin terpengaruh ya, karena kan dunia sekarang ini kan mengecilkan intuisi. Padahal sebenarnya intuisi itu adalah kodrat gitu ya, jadi sudah ada di dalam diri setiap manusia. Dan itu bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan. Jadi jangan mengabaikan intuisi. Nah, tapi kamu juga harus bisa memilah ya, yang mana yang intuisi, yang mana yang itu kayak overthinking atau hal-hal yang bikin kamu takut ya. Intuisi tidak akan menakut-nakuti. Justru intuisi itu akan membuat kamu jadi berani karena dia sudah memberikan semacam sinyal gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu sebagai contoh mau belok ke kanan, tapi ternyata di kanan itu ada lobang atau jalannya buntu. Intuisi kamu itu sudah ngasih tahu duluan. Supaya kamu mungkin sebelum belok kamu berhenti dulu, kamu cek dulu. Jangan sampai kamu udah langsung belok akhirnya kejeblos. Kayak gitu.
Oke, sekarang kita lihat Oracle Advice untuk Scorpio di bulan Desember. Aku perlu satu aja karena di sini sudah jelas banget. No need to worry. Ya, ini sepertinya pesan untuk beberapa zodiak ya, termasuk Scorpio. Jadi apa yang kamu khawatirkan, apa yang mungkin bikin kamu merasa pesimis, itu sebenarnya bisa kamu abaikan ya, atau kamu lawan rasa pesimis, rasa takut, tentunya dengan persiapan dan juga menggunakan intuisi. Ya, jadi tidak perlu gentar. Mungkin di luar sana gitu ya, banyak yang bilang, wah masa depan atau tahun depan itu akan lebih buruk, akan lebih kacau. Tentunya itu akan mengganggu pikiran ya. Dan sebenarnya itu bagus untuk menjadi pertimbangan. Tapi bukan untuk menjadikan kita takut untuk melangkah. Nah ini konfirmasi ya untuk teman-teman Scorpio supaya tetap berani melangkah ke masa depan. Tapi dengan persiapan dan juga menggunakan intuisi supaya tidak gegabah gitu ya. Oke, satu lagi deh. Ini kayaknya bagus banget dan cukup dalam ya. Reading kali ini untuk teman-teman Scorpio. Ask for help from others. Nah, kalau misalnya kamu merasa, wah kayaknya susah nih ya untuk bisa memotivasi diri, kamu bisa meminta bantuan orang-orang yang terpercaya ya, yang kamu bisa percaya, yang profesional, atau orang-orang yang memang tulus membantu. Ya, jadi kamu bisa mencari ya. Di bulan Desember ini mungkin dari keluarga, dari teman. Aku merasakan kamu akan mendapatkan support, mendapatkan bantuan ketika kamu meminta. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, kemudian nggak usah takut ya. Masa depan itu masih ada harapan. Di luar dari hiruk pikuk dunia gitu ya, global segala macem, tetap ada secercah harapan, tetap ada ini ya, star. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.